Siap, Rat. Salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi, Pak. Pagi, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Oke, jadi kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam pelajaran sejarah. Oke, terima kasih. Sekarang Bapak absen kehadirannya dulu ya. Kakak kelas semuanya hadir? Ya, hadir. Oke, terima kasih. Jadi hari ini semuanya hadir ya? Ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan kalian berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi saya harap dinyanyikannya dengan penuh semangat ya. Ya. Sambil kita bertepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan pembelajaran kita di hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita di hari ini memakai sintak PJBL. Kemudian materi kita adalah materi mengenai perkembangan politik di masa Orde Baru. Jadi tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama adalah dengan melihat video pembelajaran sebentar kalian akan mendiagnosis permasalahan perkembangan politik pada masa Orde Baru. Kedua, sebentar kalian akan mendesain perencanaan proyek pembuatan peta konsep dan film dokumenter mengenai perkembangan politik pada masa Orde Baru. Ketiga, membuat penjadwalan dalam rangka pembuatan proyek peta konsep dan film dokumenter mengenai perkembangan politik pada masa Orde Baru. Keempat, mempresentasikan hasil proyek pembuatan peta konsep dan film dokumenter perkembangan politik masa Orde Baru yang telah kalian kerjakan. Kemudian yang kelima, melalui diskusi kelompok sebentar diharapkan kalian dapat memberikan komentar bagaimana kehidupan politik pada masa Orde Baru. Kemudian keenam, mengevaluasi kehidupan politik masa pemerintahan Orde Baru.
materi kita pada pertemuan yang lalu. Ayo silakan. Oke, silakan Baik. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai peristiwa di 30 PKI, di mana peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi pada malam 30 September sampai 1 Oktober 1965, di mana enam perwira tinggi Angkatan Darat dan satu perwira pertama dibunuh dalam satu usaha percobaan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu. Jadi materi kita pada pertemuan yang lalu itu membahas mengenai G30S PKI. Jadi materi yang lalu itu ada kaitannya dengan materi kita pada pembelajaran hari ini, yakni mengenai perkembangan politik masa pemerintahan Orde Baru. Nah, sekarang Bapak menampilkan gambar. Gambar siapa ini? Adakah yang Soeharto. Oke, jadi gambarnya Soeharto. Adakah yang bisa kira-kira mengomentari atau memberikan kesimpulan mengenai gambar Pak Soeharto? Silakan. Ayo. Terima kasih atas kesempatannya. Ini dari gambar yang saya lihat dan menyimpulkan bahwa gambar tersebut adalah Pak Soeharto. Beliau merupakan presiden kedua yang memerintah selama 32 tahun dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Oke, beri aplaus dulu. Kemudian Mas Hera. Oke, silakan let's. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya simpulkan dari gambar di atas adalah gambar tersebut adalah Pak Soeharto, di mana pada masa beliau keamanan itu terjamin dan harga barang-barang murah tidak seperti sekarang. Terus sekarang ini pemerintah menaiki harga BBM naik secara otomatis barang-barang dan harga tiket pun juga pada naik. Oke, beri aplaus dulu. Jadi tadi si Ayu mengatakan bahwa Pak Harto memerintah selama 32 tahun lamanya, dari 1966 sampai 1998. Sedangkan Lex menyimpulkan bahwa ketika di zamannya Pak Harto keamanan bekerja terjamin. Sedangkan sekarang itu bahwa keadaan bagaimana? Jauh terbalik dengan zamannya Pak Harto. Kemudian harga barang naik, bukan main. Apalagi kemarin waktu BBM naik. Terasa kan tidak? Terasa. Apalagi kita di sini di Raja Ampat adalah merupakan daerah kepulauan, secara otomatis kita kalau mau keluar dari sini harus menaiki kapal. Ongkos kapal juga ikut naik. Baiklah, dari apa yang kalian telah jelaskan tadi, maka sebentar kalian akan mengidentifikasi, kemudian menyimpulkan latar belakang dan kehidupan politik masa pemerintahan Orde Baru melalui tayangan video yang akan saya putarkan. Jadi, Bapak akan memutarkan video di masa Orde Baru. Jadi videonya silakan kalian menyimaknya dengan seksama. Oke?
panggilan untuk Ibu Novita KW. Yang lagi panggilan untuk Ibu Novita KW. Nah, setelah tadi Bapak memutarkan video pembelajaran mengenai materi pemerintahan politik di masa pemerintahan Orde Baru. Nah, selanjutnya silakan kalian membuka WA grupnya. Jadi saya akan mengirimkan link materi mengenai pemerintahan di masa Orde Baru melalui WA group, dan jika masih ada yang perlu untuk men-share-nya melalui internet, silakan. Hotspot. Oke, hotspotnya. Oke, saya sudah hotspot. Kemudian sekarang, kita akan menyusun rencana dalam rangka pembuatan proyek. Jadi untuk proyek di hari ini itu kita akan membuat mengenai peta konsep. Sedangkan untuk pembuatan proyek besarnya itu kita akan membuat film dokumenter. Jadi hari ini kita akan fokus mengenai pembuatan peta konsep perkembangan politik di masa pemerintahan Orde Baru. Jadi untuk pembuatan proyek besarnya kita sepakat dulu. Kira-kira kita membuat berapa lama?
kita sepakat ya. Jadi silakan kalian membuat film dokumenter mengenai perkembangan politik di masa pemerintahan Orde Baru dengan inspirasi kalian sendiri. Oke? Ya, Pak. Jadi Bapak akan kasihkan kebebasan kalian membuat sesuai dengan kemampuan kalian Masing-masing. ya masing-masing. Nanti minggu depan baru dikumpulkan. Jadi sekarang kita akan membuat peta konsepnya dan Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Oke? Untuk di sebelah kiri saya kelompok 1, sebelah kanan kelompok 2, yang Tiga. belakang sini kelompok 3, dan sini 4. Jadi sengaja kalian saya kumpulkan seperti ini karena saya sudah membaginya sesuai dengan abjad. Jadi tidak ada yang misalkan ini maunya sama Yusman, maunya sama si John. Tidak ada kan? Tidak ada unsur paksaan. Jadi ini sesuai dengan abjad. Oke? Silakan kalian bergerak untuk membuat peta konsep mengenai perkembangan kehidupan politik masa Orde Baru dengan alat canggih yang ada di depan kalian. Bisa memakai HP atau bisa. Jadi ada aplikasi Mindomo. Silakan kalian membuka aplikasi Mindomo yang kemarin Bapak sudah sampaikan. Kemudian kalau Anda menggunakan laptop yang ada di depan kalian bisa juga. Silakan kalian membuat peta konsep dengan alat canggih yang ada di hadapan Anda. Oke, dipersilakan. Jadi waktunya saya sampaikan, saya akan berikan selama 10 menit. Dan nantinya setiap kelompok akan mempresentasikannya di depan. Jadi kalau bisa semuanya aktif ya. Oke, karena ini ada penilaiannya. Oke, silakan untuk bekerja. Jadi saya akan membantu kalian bagaimana cara membuat peta konsep di Word. Oke, ini pakai HP. Ini Bisa Pak, bisa. wah ini sudah mulai lincah seperti itu. Kawan, kemudian buka insert. Di situ terserah kalian mau pilih kotak kah, mau pilih yang bulat kah, terserah. Oke? Silakan. Ini ada yang memakai aplikasi Mindomo, ya kan? Kalian mau pakai aplikasi apa? Mindomo. Save. Oke, save. Ya. Ya, gimana?
Ayo semangat ya. Ya. Ya, selamat. Ya. Fokus ya, fokus. Fokus untuk pembuatan peta konsepnya. Memang ini kelompok 3 nih. Ya. Kalian lincah sekali. Kemudian sebentar. Jadi pengerjaannya ini saya sudah kirimkan LKPD-nya juga di WA Group. Jadi pengerjaannya nanti silakan kalian isi melalui di LKPD-nya. Jadi LKPD-nya saya bentuk dalam bentuk Word. Jadi tinggal kalian isi LKPD-nya dengan membuat peta konsep mengenai perkembangan politik di masa pemerintahan Orde Baru. Ayo, waktu berjalan.
Sudah kan? Selesai lagi. Ini sudah. Bagaimana, semuanya sudah? Oke, siap untuk dipresentasikan? Siap. Jadi kita mulai dari kelompok Satu. Silakan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil pembuatan peta konsepnya. Dipersilakan. Kalau bisa satu operator, tiga yang datang. Martin Kelihatan? Yang di belakang kelihatan? Kelihatan. Oke, silakan kelompok satu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok satu. Kami akan membahas tentang masa orde baru, yaitu tentang komunikasi politik pada masa orde baru, yang terdiri dari komunikasi politik dan keamanan, kedua komunikasi penyeragaman, ketiga penerapan fungsi abri, ketiga penyelenggaraan partai politik, empat kelima kebijakan pembangunan orde baru, dan terakhir dampak kebijakan politik orde baru. Yaitu kami akan membahas tentang yang pertama yaitu stabilisasi politik dan keamanan. Yang pertama, satu, menciptakan stabilisasi politik. Dua, menyusun dan merencanakan berita. Ketiga, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada bulan Juli 1971. 4. Membagikan ketertiban dan keamanan masyarakat. 5.
penyempurnaan dan kebersihan acara baru acara seminar. Itu tabulasi penerapan, yaitu Presiden Soeharto menunjukkan nama Eka Prasetyo Jakarta maksud menegaskan bahwa penggunaan hubungan kegiatan pengalaman Pancasila dipandang dengan janji yang teguh, kuat, konsisten dan terus untuk memberikan negara. Penerapan divisi ABRI yaitu sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di dalam dunia politik di mana pada masa era Soeharto peran politik ABRI sangat signifikan, yaitu penyederhanaan partai politik. Presiden Soeharto melakukan penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai, yaitu Persatuan Pembangunan PPP, Partai Pemenang Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi atau PDI. Kebijakan pembangunan Orde Baru. A. Pertanian bertujuan untuk mengejar keberlanjutan ekonomi melalui proses pembangunan. B. Pendidikan yang mengutamakan estetisme untuk memperluas kesempatan belajar yang ada di desa. C. KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan. D. Posyandu di dalamnya ada KB isi penanggulangan diare dan imunisasi. Terakhir, dampak kebijakan politik Orde Baru. 1. Dampak positif. 2. Dampak negatif. 3. Penerapan divisi ABRI. 4. Melaksanakan pendaftaran. 5. Bekal penata politik luar negeri. Yaitu pertama dampak positif. Terdiri dari 2. A. Menciptakan suasana aman bagi Indonesia. B. Membangun ekonomi pun berjalan baik. Yaitu 2. Dampak negatif terdiri dari 2. A. Pemerintah Orde Baru bersifat otoriter. B. Terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat Indonesia. Nomor 3. Penerapan divisi ABRI, yaitu binaan ABRI selain berfungsi sebagai alat pertahanan negara juga terlibat dalam kegiatan politik. Nomor 4. Pelaksanaan pengantaran perlindungan penyayat pengalaman Pancasila atau P4 sebagai penuntutan pemahaman yang utama terhadap Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 5. Melakukan penata politik luar negeri dengan melaksanakan bebas aktif, kembali membuka hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB dan ikut bukan ASEAN. Terima kasih atas apa yang diberikan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ayo bertanya kelompok 1, adakah yang mau bertanya? Ada. Kesempatan menunjukkan kami dari kelompok 4 ingin bertanya tentang ingin bertanya pada kelompok 1 menjelaskan penyebab seni Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB. Tanya kelompok 4. Apa alasan Indonesia sehingga Pernah keluar dari anggota PBB. Oh, oke. Jadi katanya kelompok 4, kenapa Indonesia bisa sampai keluar dari keanggotaan PBB? Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari saudara mengenai penyebab utama sehingga Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB. Jadi Indonesia keluar dari PBB itu pada masa Orde Lama, tepatnya pada 7 Januari 1965, yang merupakan puncak kekecewaan Indonesia terhadap kebijakan PBB yang menyetujui pembentukan negara Federasi Malaysia. Indonesia mencurigai bahwa dengan berdirinya negara federasi, Malaysia malah membuat imperialisme Barat menancapkan kepentingannya di Asia Tenggara. Keluarnya Indonesia dari PBB tentunya juga menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat dunia maupun di dalam negeri. Bagi masyarakat di dalam negeri, keluarnya Indonesia dari PBB merupakan suatu kemunduran. Kenapa? Karena kondisi
kondisi ekonomi Indonesia pasca Indonesia keluar dari PBB itu sangat parah, sedangkan di dunia internasional Indonesia semakin dikucilkan. Kemudian pada masa Orde Baru dalam rangka mendukung penata ulang politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, maka Indonesia pada 28 September 1965 masuk kembali menjadi anggota PBB. Beri aplaus dulu. Silakan, mau bertanya? Masih ada yang dijelaskan? Ya. Jadi sangat jelas ya? Ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk meninggalkan tempat. Persiapan kelompok 2. Satu yang jadi operator ya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Yaitu perkembangan politik masa Orde Baru. Pertama, latar belakang yang terdiri dari pertama G30S PKI, yaitu peristiwa G30S PKI adalah terjadi pada malam 30 September sampai 1 Oktober 1965, di mana 6 perwira tinggi Angkatan Darat dan 1 perwira pertama dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, demonstrasi mahasiswa. Adanya peristiwa G30S PKI memicu masyarakat membuat kesatuan aksi sesuai dengan profesinya yang memiliki tuntunan untuk menyelesaikan masalah politik seadil-adilnya. Namun Soekarno tidak memberikan apresiasi terhadap tuntunan itu. Maka masyarakat memperkuat barisannya dengan menggabungkan diri dari Front Pancasila yang menimbulkan demonstrasi besar-besaran dan semakin memperparah kondisi politik di Indonesia. Yang ketiga yaitu Tripura. Dengan adanya tuntunan yang tidak segera ditanggapi, maka kesatuan aksi Front Pancasila pada 10 Januari 1966 di depan DPR atau DR mengajukan tuntunan Tripura atau 3 tuntunan rakyat. Yang keempat, Supersmar. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau Supersmar karena sidang paripurna kabinet untuk mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak berhasil. Namun Supersmar berdirikan pada Legend Soeharto guna mengambil langkah mengatasi keamanan negara yang semakin kacau dan sulit untuk diberikan. Terakhir, Nawaksara adalah pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno atas sikapnya menghadapi G30S PKI. Pidato tersebut ditolak oleh MPRS karena pidato tersebut dinilai tidak lengkap karena tidak menceritakan peristiwa G30S PKI dan sebaliknya. MPRS malah mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kita lanjut proses peralihan yang akan menyiapkan proses peralihan yaitu dari Orde Lama ke Orde Baru, di mana Orde Baru adalah suatu tantangan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk dapat menyelesaikan atau melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kebijakan Orde Baru. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Partai Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum yang berkesinambungan sebanyak 6 kali pemilu, yaitu pada tahun 1971 sampai 1977, 1980
1982 sampai 1987, 1992 dan sampai ke 1997. Ya baik, demikian hasil diskusi kami. Ya, sampai sini tiga kelompok ada yang bertanya. Tiga. Ya, waktu silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya akan bertanya kepada kelompok dua. Bisakah kelompok dua menjelaskan penyebab dilakukannya penyederhanaan partai politik di masa Orde Baru? Ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus dari kelompok dua. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan dari kelompok dua. Kelompok tiga. Jadi pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik dengan maksud untuk meminimalisir biaya politik agar partai politik ini bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian partai politik ini disederhanakan menjadi tiga partai berdasarkan asas yang sama. Adapun ketiga partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Golongan Karya atau Golkar, Partai Demokrasi Perjuangan atau PDI. Puas. Ya, kami sangat puas. Beri aplaus dulu untuk kelompok dua. Oke, silakan duduk kembali. Persiapan kelompok 3. Jadi satu orang untuk penjelasan. Nggak bisa sambil menjelaskan. Satu orang. Jadi satu. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Ya baik, jadi dalam perkembangan politik masa Orde Baru terdapat beberapa bagian, yaitu penerapan fungsi ABRI, stabilisasi penyeragaman, stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan dan kebijakan pembangunan masa Orde Baru. Saya akan menjelaskan penerapan fungsi ABRI. Penerapan fungsi ABRI. Fungsi ABRI yaitu di mana ABRI di era Orde Baru selain menjadi alat peranan utama, ABRI juga ikut terjun dalam dunia politik. Kedua, stabilisasi penyeragaman, yaitu Presiden Soeharto melakukan penyusunan pedoman, penghayatan dan pengalaman Pancasila untuk mewujudkan pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan menjelaskan yang ketiga. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan dilakukan dengan cara: 1. Menciptakan stabilitas politik. 2. Menyusun dan merancang realita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada bulan Juli 1971. Yang keempat, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang kelima, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara. Dan materi yang terakhir, kebijakan pembangunan Orde Baru dilakukan dengan cara: 1. Pertanian dilakukan dengan tujuan untuk mengejar peningkatan ekonomi dan melaksanakan swasembada pangan. 2. Pendidikan yang mengutamakan kesempatan belajar yang ada di desa-desa. 3. KB bertujuan untuk menekan angka kelahiran. Yang keempat, posyandu yang dilakukan dengan pelaksanaan penyuluhan KB, perbaikan gizi, penanggulangan penyakit, dan melakukan imunisasi. Sekian materi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Dari kelompok 3. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan penerapan fungsi ABRI pada masa Orde Baru dan apakah kebijakan ini masih diterapkan sampai saat ini. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari saudara terkait dengan pelaksanaan fungsi ABRI. Jadi perlu diketahui bersama bahwa pada masa Orde Baru ABRI, kalau sekarang sebutnya TNI, itu memiliki 2 peran, yakni sebagai alat pertahanan, keamanan juga ikut terlibat di dalam dunia politik. Jadi
Tidak heran jika di masa Orde Baru, ABRI banyak yang menjadi anggota dewan, duta besar, gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan kepala desa. Sedangkan di masa sekarang ini anggota TNI tidak boleh ikut terlibat di dalam politik praktis. Kalau mereka ingin terjun ke dunia politik, berarti mereka harus mengajukan pensiun dini. Contohnya Agus Harimurti Yudhoyono yang pernah mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan apakah kelompok 2 puas dengan jawaban kami? Ya, sama sekali. Oke, berapa sih untuk kelompok gas? Oke, persiapan kelompok 4. Ayo. Siapa yang jadi operator ya? Oke, silakan kelompok 4. Oke, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang perkembangan politik masa Orde Baru. Jadi perkembangan politik pada masa Orde Baru itu terbagi menjadi 6, yaitu super semar yang pertama, yang kedua penata stabilitas politik dan itu politik dilakukan. Yang ketiga penyederhanaan partai politik, yang keempat pemilihan umum, yang kelima pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, yang keenam Dwi Fungsi ABRI. Nah, yang pertama yaitu super semar guna pemulihan keamanan negara pada 11 Maret 1946, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam pemulihan keamanan negara dan mengembalikan kewibawaan pemerintah. Kemudian super semar dianggap sebagai penggerak sejarah lahirnya Orde Baru. Oke, yang kedua, penataan stabilitas politik dilakukan dengan cara pertama, pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. Kedua, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Ketiga, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Keempat, Indonesia ikut berkarsai pembentukan ASEAN. Yang ketiga, penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik dengan cara menggabungkan beberapa partai politik menjadi 3 partai, yakni PPP, Golkar, dan PDI. Yang keempat, pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilu, yaitu dari 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan, Golkar selalu keluar sebagai pemenang pemilu. Yang kelima, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Pada 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Perkasa. Sejak 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran PMK pada manusia pada semua lapisan masyarakat. Yang terakhir, Dwi Fungsi ABRI. Fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai alat pertahanan negara dan ikut campur dalam kegiatan politik, di mana anggota ABRI bisa menjadi anggota dewan, duta besar, gubernur, wali kota, bupati, camat,
desa, dan jabatan lainnya. Oke, itu sekian penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan dari yang mulai? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya mewakili kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 4. Jelaskan mengapa sehingga di setiap pemilu pada masa Orde Baru Golkar selalu keluar sebagai pemenang pemilu. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dari kelompok 1. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara terkait pemilu di mana di masa Orde Baru di mana selalu dimenangkan oleh Golkar. Jadi setiap pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru mulai dari pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 itu selalu Golkar yang menjadi pemenang karena Soeharto menggunakan Golkar untuk mempertahankan kekuasaannya. Di mana ketika Golkar menang pemilu, otomatis Soeharto menjadi presiden. Perlu kita ingat bersama bahwa sistem pemilu dulu berbeda dengan yang ada sekarang. Di mana pada masa Orde Baru, presiden dan wakil presiden dipilih oleh anggota MPR dan DPR yang dikuasai oleh Golkar, sehingga Soeharto bisa menjadi presiden Indonesia selama 32 tahun. Itu apakah jawaban kami puas? Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok. Silakan duduk kembali. Jadi tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil pembuatan peta konsepnya ya. Tadi sudah didiskusikan, kemudian mempresentasikannya di depan. Jadi sekarang Bapak mau bertanya, adakah yang mau menyimpulkan mengenai materi kehidupan politik masa Orde Baru yang kita sudah pelajari? Oke, silakan. Siapa? Rifai. Ayo. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menyimpulkan tentang materi hari ini. Yaitu latar belakang dari pemerintah Orde Baru. Pertama, karena adanya peristiwa di 13 DKI. Yang kedua, demonstrasi mahasiswa yang menuntut penyelesaian masalah politik dalam negeri. Yang ketiga, adanya Tripura. Yang keempat, lahirnya Supersmart. Yang kelima, pidato Nawabsara dan Presiden Soekarno yang dibuat oleh MPRS. Oke, beri aplaus dulu. Nih, Rifai. Ya, sama-sama. Kemudian, adakah lagi yang mau menyimpulkan? Silakan. Ayo. Terima kasih. Kesempatannya, saya akan menyimpulkan materi hari ini adalah dengan melakukan stabilitas politik dengan cara pertama melakukan penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Golongan Karya Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia yaitu PDI. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum yang berkesinambungan sebanyak 6 kali pemilu, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Oke. Ini ada aja. Adakah lagi yang mau menyimpulkan? Saya Pak Olia. Oh ya, silakan. Siti Otiga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu penerapan demokrasi, melaksanakan penataran pedoman penghayatan dan pengembangan Pancasila atau P4, dan melakukan penataan politik luar negeri dengan melaksanakan politik bebas aktif, kembali membuka hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB dan ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Oke, beri aplaus dulu. Ini Siti Otiga.
Masih ada kan? Tidak. Tidak ada? Jadi cukup jelas ya. Ya. Jadi dari kesimpulannya tadi sudah merangkum mengenai materi kita di hari ini. Nah, selanjutnya Bapak akan mengetes pemahaman kalian terkait materi hari ini dengan mengerjakan soal di aplikasi Quizzes. Silakan mau pakai HP, pakai laptop bisa. Jadi Bapak sudah hotspot ya. Silakan untuk membuka aplikasi Quizzesnya. Sudah apa? Quizzes. Silakan buka Quizzesnya. Bapak saya bukakan di sini ya. Nah, bisa kasih masuk kode ini. Ini orang sabar saya Tuhan ya. Ya. Biar kita pelan-pelan tapi pasti. Jadi ingat, siapa yang peroleh nilai tertinggi nanti Bapak akan kasih bonus. Iya. Ayo, aja lagi. Terang. Jadi kan. Gorengnya berapa, Pak? Sabar. Saya buka dari sini. Loading apa? Ya, Pak. Oke, itu 34 347. 34 43 47. 34 43 47. Yang punya HP pakai HP, yang tidak ada HP pakai laptop. 34 43 47. Tulis nama ya. Sudah? Tulis. Hah? Sudah. Sabar. Itu kode di atas. Jadi waktunya 1 menit ya. 1 menit. 3 pakai tulis 34 347 baru saya start di sini. Oke. Tulis, oke? Sudah. Ada saudara masuk itu. Ya kita mulai ya. 5 4 3 2 1 mulai. Go. Oke, langsung. Ayo. Ayo, siapa yang cepat? Cepat masuk. Jadi kan? Jadi kelasnya?
Ada kodenya di atas ya? Ayo. Itu kode di atas, ada kodenya. 3447 yang 8 masuk. Silakan ada kode di atas. Sementara ibu mimpinya. Ayo. Apa? Ayo silakan. Ini bukan asal kuis, tapi ada hadiahnya. Ayo. Oke. Ada bonusnya. Ayo. Salah, Jo. Wah, nah ayo di 100. Ayo memimpin, ayo. Tidak bergerak tadi. Ayo, Lex juga sudah mulai. Baik. Baik ya. Baik dan dua ya. Sementara baik dan dua. Diikuti lagi. Ayo. Waktu. Ingat waktu. Ayo. Siti Khadijah. Ayo, juga sudah mulai. Baik sudah. Mantap. Nah, di sana sudah. Ini sudah. Oke, ayo. Tembak. Jarak 23. Oh, berpendapat juga. Oke. Saya kasih bonus 2. Baik kan? Oke. Ya. Oke. Jadi dari pembelajaran hari ini Bapak bisa menyimpulkan bahwa kalian rata-rata sudah paham dengan materi mengenai perkembangan politik di masa pemerintahan Orde Baru. Nah, selanjutnya, apakah pelajaran di hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Oke, jadi adakah yang mau memberikan masukan terkait dengan pembelajaran di hari ini sebagai tindak lanjut kita dalam rangka untuk pelaksanaan pembelajaran selanjutnya? Ayo, silakan. Oke, baik.
memberikan masukan bahwa kalau bisa pembelajarannya seperti ini. Jadi tidak membosankan. Jadi cukup sekian untuk pertemuan kita di hari ini. Jangan lupa film dokumentasi ya. Jadi silakan kalian berkreasi. Jadi satu kelompok satu film ya. Oke, minggu depan ya. Minggu depan baru dikumpulkan. Nanti untuk perkembangan selanjutnya silakan menghubungi saya ya. Ada kesulitan silakan menghubungi saya. Nanti kita akan saling membantu. Kemudian materi untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas kembali mengenai masa Orde Baru. Kemudian semoga apa yang dipelajari hari ini dapat menambah pengetahuan bagi kalian dan tentunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru minta agar kalian jaga kesehatan karena akhir-akhir ini cuaca tidak kondusif, tidak baik. Jadi jaga kesehatan dan tentunya tetap semangat. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, silakan ikut kelas untuk menyiapkan. Siap, Bro. Salam kepada Bapak Guru. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, beri aplaus dulu. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Guru. Pak Guru cuma satu ya. Nanti yang